Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amelia Putri Regina. Saya mahasiswa dari program studi D3 Keperawatan, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Bengkulu. Nomor pokok mahasiswa saya yaitu M0H024027. Izin Bapak, izin Ibu. Yang saya hormati yaitu Bapak Dr. Normansa SPD MPD dan Ibu Dika Zakia MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia. Baiklah, izin Ibu, izin Bapak, dalam video kali ini saya akan menjelaskan kembali pelajaran atau materi yang sudah saya dapatkan dari pertemuan pertama sampai pertemuan ke-15 ini. Untuk mempersingkat waktu, mari kita mulai dan selamat menyaksikan ya teman-teman. Tunggu. Sebelum kalian menyaksikan, terima dulu pantun dari saya. Jalan-jalan ke Mangga 2, cakep. Tidak lupa membeli pasta, cakep. Selamat datang rekan-rekan semua. Mari kita mulai presentasi dengan bahagia. Selamat menonton ya. Baiklah, untuk video ini berisi 3 materi, yaitu yang pertama ada tentang kebahasaan, yang kedua ada tentang proposal kegiatan, dan yang ketiga ada tentang proposal penelitian atau artikel ilmiah. Nah, untuk materi yang pertama yaitu ada hakikat dan perkembangan bahasa Indonesia. Oke, untuk materi ini, hakikat bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia adalah bahasa resmi nasional yang digunakan di seluruh wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia. Itu berbunyi di Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2009 Pasal 1 Ayat 2. Bahasa Indonesia juga adalah salah satu dari banyak varietas bahasa Melayu. Nah, bahasa Indonesia diresmikan sebagai bahasa nasional setelah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 18 Agustus 1945. Bahasa Indonesia sendiri berfungsi sebagai bahasa komunikasi kedua atau lingua franca atau bahasa pergaulan bagi sebagian warga Indonesia. Nah, untuk yang kedua yaitu ada kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia. Kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional memiliki fungsi: 1. Sebagai lambang kebanggaan kebangsaan. 2. Sebagai lambang identitas nasional. Yang ketiga, alat penghubung antar warga, antar daerah, antar pulau, antar budaya, dan alat pengembangan kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Yang kedua, ada kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara yang memiliki fungsi. Yang pertama ada sebagai bahasa resmi kenegaraan, bahasa pengantar dalam dunia pendidikan, dapat juga menjadi alat penghubung pada tingkat nasional dan alat pengembangan kebudayaan, pengetahuan, dan ilmu teknologi. Oke, untuk materi selanjutnya yaitu ada perkembangan bahasa Indonesia. Nah, di sini terbagi menjadi 2, yaitu ada sebelum dan sesudah Indonesia merdeka. Yang pertama kita bahas sebelum Indonesia merdeka. Tepatnya pada abad ke-7 Masehi atau tepat pada tahun 600 Masehi sampai 700 Masehi, bahasa Melayu atau bahasa Melayu kuno ini dipakai sebagai bahasa kenegaraan Kerajaan Sriwijaya. Buktinya ada prasasti di Kudukan Bukit yang berangka tahun 683 Masehi yang ditemukan di Palembang. Ada juga yang ditemukan di Bangka Barat yaitu Kota Kapur yang berangka tahun 686 Masehi. Juga ada 901 berdasarkan rancangan CH Apan Officiation masuk 901 itu 900 Masehi. Ada ahli bangsa
ahli bahasa kebangsaan Belanda. Ya, dibantu dengan Engkuh Nawawi, gelar Sultan Makmur dan Muhammad Taib Sultan Ibrahim, telah dilakukan penyempurnaan ejaan dalam berbagai nama dan bentuk yang tertuang dalam peraturan ejaan bahasa Melayu. Nah, tepat pada tanggal 28 Oktober 1928 terjadinya Kongres Pemuda II, dan pemuda berikrar dalam Sumpah Pemudanya, yaitu ada mengenai kebahasaan. Terus setelah itu, sebelum kemerdekaan, kita lanjut ke sesudah Indonesia merdeka, yaitu ada pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, bab 15, tepatnya pada pasal 36 yang berbunyi bahasa negara ialah bahasa Indonesia. Dan ada ejaan Republik atau ejaan Suwandi pada tahun 1947, tepatnya 19 Maret. Dan ada Kongres Bahasa Indonesia kedua yang dipraksarai oleh Menteri Muhammad Yamin yang diselenggarakan di Medan, tepatnya pada tahun 1954. Dan masih banyak lagi materi mengenai perkembangan ini, bisa kita lihat di PPT ini. Untuk lebih lanjutnya, baiklah, untuk materi selanjutnya yaitu ada sikap berbahasa. Nah, pengertian dari sikap bahasa ini, sikap bahasa yaitu posisi mental atau perasaan terhadap bahasa sendiri maupun bahasa asing atau bahasa orang lain. Sikap bahasa juga adalah peristiwa di mana kejiwaan dan merupakan dari sikap pada umumnya. Jadi itu bisa kita simpulkan, sikap bahasa yaitu peristiwa yang merupakan perasaan atau kejiwaan seseorang terhadap bahasa sendiri maupun bahasa orang lain, dalam wujud bangga maupun mengejek atau hal-hal lainnya. Baiklah, dari pengertian sikap bahasa, kita lanjut ke ciri sikap bahasa. Nah, sikap bahasa itu ada, untuk ciri-cirinya itu ada 3, yaitu ada kesetiaan bahasa, ada kebanggaan bahasa, ada kesadaran adanya norma bahasa. Untuk lebih lanjutnya, yaitu kita bisa baca bersama-sama apa kesetiaan bahasa, apa kebanggaan bahasa, apa kesadaran adanya norma bahasa. Lanjut, untuk komponen sikap bahasa itu ada 3 juga, ada komponen kognitif, komponen afektif, komponen konatif. Kalau komponen kognitif itu berhubungan dengan pengetahuan. Kalau komponen afektif itu menyangkut masalah penilaian baik, suka atau tidak suka terhadap sesuatu. Dan kalau komponen konatif itu menyangkut perilaku atau perbuatan sebagai putusan akhir. Itu. Dan ada jenis sikap bahasa. Itu ada sikap kebahasaan seperti menggunakan EYD, kata baku, kalimat efektif, atau aturan paragraf bahasa Indonesia. Dan ada sikap non-kebahasaan seperti sikap politik, sikap sosial, sikap estetis, atau ada sikap keagamaan. Nah, kedua jenis sikap ini dapat menyangkut keyakinan atau kognisi mengenai bahasa. Oke, mungkin untuk materi yang pertama cukup sampai di situ, cukup sampai di sini. Kita akan lanjut ke materi yang kedua, yaitu mengenai proposal. Baiklah, untuk materi yang kedua itu ada tentang proposal kegiatan. Nah, hakikat dari proposal kegiatan ini sendiri berarti kalau kegiatan, tadi kan mengenai kegiatan, berarti akan ada rencana suatu tindakan yang akan dilakukan.
dengan tujuan atau maksud tertentu. Nah, proposal kegiatan sendiri mempunyai definisi, yaitu rencana kegiatan yang dituliskan dalam bentuk rancangan kerja yang akan dilaksanakan dalam bentuk kegiatan, baik itu membuat produk atau jasa yang diajukan kepada pihak tertentu untuk memperoleh pembiayaan terhadap kegiatan yang akan dilakukan. Nah, untuk membuat hal tersebut pasti akan ada sistematika dalam pembuatannya. Inilah sistematika proposal kegiatan. Yang pertama ada judul, yaitu judul ini harus update, yaitu bersifat kebaruan, maksimal 15 kata dan tidak boleh singkatan. Tidak boleh ada singkatan yang tidak baku. Tidak boleh akronim atau terdapat singkatan yang baku. Itu tidak boleh. Yang kedua ada daftar isi. Ini biasanya berisi halaman setiap subbab sesuai isi proposal. Dan ada bab 1 pendahuluan. Bab 1 pendahuluan ini yaitu bersikap ungkapan potensi dan peluang pasar apa yang akan kita lakukan. Yang kedua yaitu ada bab 2 yang berisi gambaran umum rencana usaha. Ini menguraikan kondisi umum lingkungan yang menunjukkan potensi sumber daya dan peluang pasar. Untuk yang selanjutnya ada bab 3 metode pelaksanaan. Bagaimana cara atau penguraian cara kita untuk melakukan pelaksanaannya. Yang keempat yaitu langsung ke intinya. Inilah inti dari pembuatan proposal kegiatan tersebut, yaitu ada biaya dan jadwal kegiatan. Yang pada bagian ini itu harus dituliskan secara rinci anggaran biaya yang akan dibutuhkan dalam jadwal kegiatan tersebut. Dan terakhir ada daftar pustaka. Baiklah, mungkin untuk proposal kegiatan ini cukup singkat materinya. Namun singkat-singkat seperti ini harus kita perhatikan lebih lanjut, harus kita perhatikan seksama cara pembuatannya. Terkadang yang singkat-singkat inilah yang susah. Untuk itu mari kita lebih memperhatikan bagaimana cara-cara pembuatan proposal kegiatan maupun penelitian. Nah, menyangkut proposal penelitian, maka hal tersebut akan kita bahas pada video selanjutnya. Baiklah, materi terakhir yaitu laporan penelitian dan artikel ilmiah hasil penelitian. Yang pertama yaitu ada hakikat penelitian. Penelitian adalah suatu usaha atau cara yang sistematis untuk menyelidiki masalah tertentu atau potensi dengan tujuan mencari jawaban dari masalah yang diteliti dengan metode ilmiah. Atau penelitian adalah suatu proses penyelidikan ilmiah melalui pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyimpulan data berdasarkan pendekatan, metode, dan teknik tertentu untuk menjawab suatu permasalahan. Selanjutnya yaitu yang kedua ada metode penelitian. Metode penelitian yaitu prosedur atau langkah-langkah dalam mendapatkan pengetahuan ilmiah atau ilmu dengan cara ilmiah. Nah, cara ilmiah yang dimaksud yaitu ada 5. Ada rasional, empiris, sistematis, valid, dan reliable. Rasional sendiri yaitu masuk akal sehingga dapat dijangkau oleh penalaran manusia. Yang kedua yaitu ada empiris. Maksud di sini yaitu dapat diamati melalui indera manusia. Yang ketiga ada sistematis atau langkah-langkahnya yang logis, dan keempat adalah valid, yaitu derajat ketepatan antara data yang sesungguhnya terjadi dengan data yang dapat dikumpulkan oleh peneliti. Dan yang kelima yaitu ada reliable, derajat ketetapan dengan data yang diperoleh dan dapat dibuktikan dalam waktu yang berbeda.
Oke, selanjutnya yaitu ada penelitian yang baik. Nah, penelitian yang baik ini menyangkut 7 aspek. Yang pertama adalah bermanfaat bagi kebaikan, mengandung nilai kebaruan, tema up to date atau yang terbaru. Keempat, menggunakan prosedur penelitiannya ilmiah dan dapat dipertanggungjawabkan. Yang kelima yaitu data dalam bentuk deskripsi, tabel, diagram maupun gambar. Keenam, orisinil dan tidak mengandung plagiasi atau plagiat. Dan yang ketujuh adalah bisa dipublikasi dan diakses dalam bentuk jurnal, proceeding, buku, dan lain-lainnya. Nah, untuk selanjutnya yaitu ada perkembangan metode penelitian. Nah, menurut di PPT ini ada 3 perkembangan metode penelitian. Yang pertama ada kuantitatif, yaitu dengan cara menguji atau membuktikan teori. Ada kualitatif dengan cara menghasilkan atau mengembangkan teori. Dan ada campuran, yaitu dengan cara membuktikan dan mengembangkan teori. Untuk selanjutnya yaitu ada jenis penelitian kualitatif. Nah, di sini ada grand theory, etnografi, studi kasus, naratif, fenomenologi, dan stories. Grand theory sendiri yaitu untuk menghasilkan teori karena teori yang ada tidak ada atau tidak bisa menyelesaikan masalah substansif. Nah, untuk etnografi sendiri yaitu tema budaya terbentuk dalam suatu kelompok. Dan studi kasus yaitu meneliti kasus-kasus secara mendalam dengan mempelajari latar belakang, keadaan, dan interaksi yang terjadi. Naratif yaitu mendeskripsikan kehidupan individu, mengumpulkan dan menceritakan serta menarasikan tentang kisah hidup seseorang. Fenomenologi yaitu menggali data untuk menemukan makna dari hal yang mendasar dari fenomena atau pengalaman yang dialami. Historis yaitu berfokus pada peristiwa atau waktu yang sudah berlalu. Untuk penjelasan lebih lanjutnya bisa kita lihat di PPT ini. Oke, yaitu ada jenis penelitian kuantitatif. Kalau yang tadi kualitatif, saat yang ini adalah kuantitatif, di mana ada eksperimen, korelasi, dan survei. Nah, eksperimen sendiri dilakukan dengan cara pemberian tindakan. Kita dapat melakukannya dengan cara menguji beda satu sampel, menguji beda 2 sampel, berpasangan, bisa menguji juga 2 beda sampel bebas. Nah, untuk korelasi kita itu tidak memberikan tindakan. Nah, hal yang bisa kita lakukan yaitu bisa korelasi sederhana dan korelasi ganda. Untuk yang ketiga yaitu ada survei. Nah, survei ini bisa kita lakukan dengan cross-sectional atau longitudinal. Untuk pemaparan selanjutnya bisa kalian baca di PPT ini. Nah, untuk jenis penelitian campuran yaitu ada penelitian pengembangan, penelitian tindakan, penelitian deskriptif, parallel convergent, sequential explanatory, sequential exploratory. Untuk definisi dan contoh-contohnya bisa kita lihat bersama-sama di PPT ini. Baiklah, untuk selanjutnya yaitu ada sistematika proposal penelitian kuantitatif. Yang pertama yaitu ada bab 1 sebagai pendahuluan yang berisi latar belakang, ruang lingkup penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional. Untuk selanjutnya yaitu ada bab 2, kerangka teori dan kerangka berpikir. Bab 2 ini berisi teori yang digunakan, penelitian-penelitian relevan, kerangka berpikir, dan hipotesis penelitian. Untuk bab selanjutnya yaitu bab 3, metodologi penelitian. Untuk bab ini berisi metode penelitian. Biasanya ini menjelaskan metode dan desain penelitian.
ada waktu dan tempat penelitian, ada deskripsi variabel penelitian, ada populasi dan sampel, ada teknik pengumpulan data yang biasanya dilakukan dengan kuesioner atau tes, ada instrumen penelitian, ada uji coba instrumen, dan ada teknik analisis data, yaitu bisa uji prasyarat atau uji hipotesis dan daftar pustaka. Itu untuk sistematika proposal penelitian kuantitatif. Semua yang dikatakan tadi harus diisi atau harus ditulis secara sistematis atau berurut secara benar. Oke, selanjutnya ada sistematika proposal penelitian kualitatif. Berbeda dengan kuantitatif, pada bab 1 pendahuluan ini yaitu ada latar belakang, ada ruang lingkup penelitian, ada rumusan masalah, ada tujuan penelitian, ada manfaat penelitian, dan ada definisi istilah. Dan untuk bab selanjutnya yaitu ada landasan teori. Yang pertama ada teori yang digunakan, dan yang kedua adalah penelitian relevan. Nah, untuk bab selanjutnya atau bab 3 metodologi penelitian, yaitu yang pertama ada metode penelitian, waktu dan tempat penelitian, data dan sumber data penelitian, teknik pengumpulan data, itu bisa wawancara, observasi, atau dokumentasi, instrumen penelitian, uji keabsahan data, dan teknik analisis data. Itu bisa dilakukan dengan reduksi data, display data, interpretasi, maupun kesimpulan. Dan yang terakhir juga harus ada daftar pustaka. Cukup berbeda dari sistematika proposal penelitian kuantitatif. Karena dari tujuan atau dari cara melakukan penelitiannya pun kedua hal ini juga berbeda. Jadi untuk sistematika proposalnya pun juga berbeda. Yaitu ada selanjutnya sistematika LTA atau skripsi atau tesis atau disertasi. Nah, dimulai dari abstrak, yaitu setelah lembar pengesahan menggunakan pola imrat plus atau harus ditambahkan dengan kata kunci yang maksimal 250 kata. Baiklah, untuk bab selanjutnya langsung ke bab 4, hasil dan pembahasan. Untuk hasil penelitiannya itu harus menjawab sesuai rumusan masalah. Jika rumusan masalah ada 3, maka hasil penelitian tersebut juga harus ada 3 sesuai dengan rumusan masalah, dan disampaikan berupa tabel, gambar, dan jangan pernah dikomentari terlebih dahulu jika masih pada bagian hasil. Nah, untuk bagian pembahasan baru bisa melakukan pengomentaran atau bisa kita bandingkan hasil penelitian dengan teori dan penelitian yang relevan atau yang sudah ada. Nah, yang kelima yaitu bab penutup berisi kesimpulan dan saran. Yang terakhir juga ada daftar pustaka. Setelah itu tidak daftar pustaka dan masih ada lampiran. Oke. Itulah sistematika LTA, skripsi, tesis, atau disertasi. Nah, ini juga ada sistematika proposal penelitian pengembangan. Ini adalah sistematikanya, bisa kita lihat, bisa kita telah lebih lanjut bagaimana cara-caranya. Setelah itu juga ada sistematika laporan penelitian pengembangan. Untuk sistematikanya bisa kita lihat juga pada PPT ini, dan ada sistematika proposal penelitian tindakan kelas. Lanjut, mungkin kita langsung masuk ke artikel ilmiah hasil penelitian. Nah, artikel hasil penelitian ini dapat berupa ringkasan hasil peneliti yang disusun dengan sistematika atau langkah-langkah
yang secara berurut, bahasa yang menarik, dan dengan gaya selingkup jurnal yang dituju dengan jumlah halaman 10-20. Nah, selanjutnya yaitu ada judul yang diikuti nama penulis, instansi, dan email penulis. Yang kedua ada abstrak. Sudah kita singgung sedikit tadi pada sistematikanya. Abstrak dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris yang berisi masalah atau potensi penelitian. Dan ada tujuan penelitian, ada metode penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan hasil penelitian, serta diikuti kata kunci. Nah, abstrak ini maksimal harus 250 kata dan spasi 1. Selanjutnya yaitu ada pendahuluan yang berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian. Untuk pendahuluan ini harus ditulis secara menyatu dan tidak boleh ditulis secara subbab. Untuk selanjutnya ada landasan teori. Nah, untuk bagian ini yaitu berisi teori-teori yang benar-benar digunakan dalam penelitian sesuai dengan rumusan masalah yang diangkat. Ada metodologi penelitian yang berisi metode penelitian, data, dan sumber data untuk penelitian kualitatif ataupun populasi dan sampel untuk penelitian jenis kuantitatif. Waktu dan tempat penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis, dan kevaliditasan data. Hal itu semua ditulis dalam bentuk paragraf, bukan dalam beberapa subbab. Oke, selanjutnya yaitu ada hasil penelitian dan pembahasan. Sudah kita jelaskan tadi. Terus langsung kesimpulan, yaitu yang berisi tentang gambaran umum hasil penelitian dapat menjadi jawaban dari rumusan masalah penelitian disertai saran dan rekomendasi. Yang terakhir ada daftar pustaka. Nah, menyangkut daftar pustaka atau menyinggung tentang daftar pustaka, ada penulisan daftar pustaka. Itu kita bisa menggunakan model penulisan daftar pustaka berikut. Kita bisa menggunakan APA, Harvard, EAA, MLA, Vancouver, atau Chicago. Berikut adalah contoh model sistem APA. Oke, selanjutnya yaitu kita ada teknik penulisan ilmiah. Teknik menulis karya ilmiah yaitu dapat mengikuti kaidah ilmiah dan menggunakan bahasa tulis yang benar dan baku. Jenis kaidah ilmiah yaitu bisa kutipan, format tulisan, penulisan daftar pustaka. Baik, penulisan kutipan. Kutipan itu terbagi menjadi kutipan langsung dan kutipan tidak langsung. Kalau kutipan langsung itu mengutip sama persis dengan teks aslinya. Nah, kutipan langsung itu biasanya tidak lebih dari 4 baris atau 40 kata. Nah, kutipan diintegrasi dengan teks atau disajikan menyatu dengan teks, jaraknya 2 spasi, dan kutipan diapit dengan tanda kutip, serta sesudah kutipan selesai diberi nomor urut jika menggunakan footnote atau penanda body note. Oke, kalau tadi ada kutipan langsung, sekarang ada kutipan tidak langsung, yaitu mengutip dengan cara mengambil intisarinya saja dengan bahasa sendiri. Aturan kutipan tidak langsung ini biasanya kutipan diintegrasikan dengan teks, jaraknya tetap 2 spasi. Justru di sini tidak menggunakan tanda kutip. Dan sesudah kutipan juga diberi nomor urut jika menggunakan footnote atau penanda body note. Contohnya juga seperti ini. Baiklah, yang terakhir
itu ada format penulisan ilmiah. Nah, ini ada 7. Yang pertama atau yang ke-1 ada kertas sebaiknya HPS yang berukuran A4. Kulit sampul digunakan kertas yang sedikit lebih tebal. Ukuran untuk tajuk itu 14 dan untuk huruf anak bab itu bisa menggunakan ukuran 12. Dan ukuran kertas dengan pola ukuran margin atas 4, margin bawah 5, margin kiri 4, margin kanan juga 3. Dan untuk jenis tulisan secara umum menggunakan Times New Roman. Dan untuk spasi itu menggunakan 2. Untuk skripsi, tesis dan disertasi, kalau untuk artikel ilmiah jurnal biasanya menggunakan spasi 1,5 atau 1. Penomoran bisa menggunakan penomoran angka Arab atau gabungan angka dan huruf. Biasanya kalau bab itu menggunakan angka Romawi. Nah, tadi kan sudah menyinggung daftar pustaka. Berikut adalah contoh format APA dan MLA dalam daftar pustaka atau untuk cara penulisan daftar pustaka menggunakan format APA dan MLA. Nah, untuk selanjutnya yaitu ada daftar pustaka dengan program Mendeley. Ini bisa di-download dengan cara klik website berikut. Baiklah, mungkin itu saja video yang bisa saya buat dan materi yang bisa saya jelaskan kembali, baik dari materi pertemuan pertama sampai materi pertemuan ke-15. Apabila ada salah, saya mohon maaf. Apabila itu ada kekeliruan, saya mohon ampun. Dan juga semoga ini semua bisa bermanfaat bagi kita semua. Jika tadi dibuka oleh pantun, maka ini akan ditutup oleh pantun juga. Siang hari makan kuaci, cakep. Makan bareng sama Bu Asi, cakep. Cukup sekian video kali ini. Saya ucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.